Napoli terbantai lawan PSV. Arsenal catat 7 kemenangan atas tim Spanyol. Haaland cetak gol di 12 laga beruntun. Fermin hat-trick, Barca hancurkan Olympiakos. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Copenhagen versus Dortmund di Liga Champions berlangsung di Parken Stadium pada menit ke-15. Dortmund berhasil unggul lebih dulu lewat gol Felix and Maika. Keunggulan Dortmund sempat disamakan Copenhagen di menit ke-32 melalui Waldemar Anton. Dortmund kembali unggul di menit ke-60. Ben Sebaini menunaikan tugasnya dari titik penalti. Dortmund memperlebar jarak pada menit ke-76 lewat gol kedua Felix and Maika, sebelum Fabio Silva mencetak gol ketiga bagi tim tamu untuk memastikan skor menjadi 1-4. Copenhagen hanya bisa memperkecil kekalahan melalui gol Victor Dadasan di masa tambahan, menjadikan skor akhir 2-4. Dengan hasil ini, Borussia Dortmund naik di posisi keempat dengan 7 poin, sedangkan Copenhagen tertahan di urutan ke-31 dengan 1 poin. PSV menjamu Napoli di Philips Stadion di menit ke-31. Napoli berhasil unggul terlebih dahulu lewat sundulan Scott McTominay memanfaatkan umpan Leonardo Spinazzola. Di menit ke-34, PSV berhasil menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri dari Alessandro Buongiorno. 2 menit kemudian, Ismail Saibari membawa PSV unggul 2-1 setelah memanfaatkan serangan cepat. PSV memperbesar keunggulan di menit ke-57. Dennis Mann yang sukses membobol gawang Napoli. Gol keempat hadir di menit ke-70 melalui tembakan Dennis Mann setelah Lorenzo Luca diusir wasit. PSV menutup kemenangan dengan 2 gol tambahan. Ricardo Pepi mencetak gol kelima, diikuti Kouhai Driouch menuntaskan serangan dengan gol ke-6. Gol tambahan dari Scott McTominay hanya menjadi hiburan bagi Napoli, skor menjadi 6-2. Dengan hasil ini, PSV berada di posisi ke-11 dengan 4 poin, sedangkan Napoli tertahan di posisi ke-22 dengan 3 poin. Napoli menelan kekalahan telak 2-6 dari PSV Eindhoven pada matchday ketiga Liga Champions 2025-2026. Hasil ini menjadi kali pertama Partenopei kebobolan 6 gol di kompetisi Eropa. Menurut data Opta Paulo, Napoli bahkan sempat unggul lebih dulu, namun pertahanan mereka runtuh total di babak kedua. Kekalahan ini memperpanjang tren buruk Napoli dengan 3 kekalahan dalam 5 laga terakhir, termasuk melawan Torino dan AC Milan. Hasil tersebut menambah tekanan besar bagi pelatih Antonio Conte. Newcastle United versus Benfica berlangsung di St. James Park. Di menit ke-31, Newcastle berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol Anthony Gordon. Newcastle di menit ke-70 berhasil menggandakan keunggulan. Harvey Barnes menaklukkan Anatoly Trubin. Tidak puas dengan 2 gol, Newcastle menutup laga dengan gol ketiga di menit ke-70. Barnes kembali menaklukkan Trubin. Dengan hasil ini, Newcastle berada di posisi ke-7 dengan 6 poin, sedangkan Benfica tertahan di posisi ke-34 dengan 0 poin. Anthony Gordon terus menunjukkan ketajamannya di Eropa. Winger asal Inggris itu mencetak gol dalam 3 laga beruntun Newcastle United di Liga Champions musim ini, masing-masing melawan Barcelona, Union Saint-Gilloise, dan 2 gol ke gawang Benfica. Menurut data Squawka, Gordon menjadi pemain pertama dalam sejarah Newcastle yang mampu mencetak gol di 3 pertandingan Liga Champions secara beruntun. Dalam 3 laga terakhir kompetisi ini, total 4 gol sudah ia bukukan, menegaskan perannya sebagai motor serangan utama The Magpies. Inter Milan versus Royal Union Saint-Gilloise di Liga Champions berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza. Gol pembuka akhirnya lahir di menit ke-40 via Denzel Dumfries. Menjelang turun minum, Inter menambah keunggulan menjadi 2-0. Lautaro Martinez bikin gol ke pojok gawang. Inter mendapat penalti karena Klose yang jadi eksekutor sukses menambah gol di menit ke-50. Inter menutup pesta gol di menit ke-76. Francesco Esposito yang menyontek bola ke gawang. Berkat kemenangan ini, Inter Milan berada di posisi kedua klasemen dengan 9 poin, sedangkan Union Saint-Gilloise berada di posisi ke-23 dengan 3 poin. Inter Milan tampil dominan di Liga Champions musim ini dengan 3 kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Tim asuhan Simone Inzaghi mengalahkan Ajax 2-0, Slavia Praha 3-0, dan Union Saint-Gilloise 4-0. Menurut data Opta Paulo, kemenangan besar atas Union menjadi yang kedua kalinya dalam sejarah Inter menang tandang dengan selisih 4 gol atau lebih di kompetisi Eropa setelah menaklukkan Valencia 5-1 pada 20 Oktober 2004. Catatan ini menegaskan solidnya Nerazzurri di fase grup musim 2025-2026.
Bayer Leverkusen versus PSG berlangsung di Bayer Arena. PSG unggul cepat di menit ke-7 lewat sundulan William Pacho setelah umpan silang Nuno Mendes. 5 menit berselang, Alex Garcia sukses menuntaskan penalti kedua jadi gol penyeimbang. PSG kembali memimpin 3 menit kemudian lewat gol Desire Doué setelah umpan 1-2 dengan Kvaratskhelia. 3 menit berselang, Kvaratskhelia sendiri mencetak gol usai tembakannya sempat membentur tiang. Menjelang turun minum, Desire Doué kembali menambahkan keunggulan PSG menjadi 4-1. Babak kedua baru berjalan 5 menit, PSG kembali mencetak gol kali ini lewat Nuno Mendes. Alex Garcia sempat memperkecil kedudukan lewat sepakan jarak jauh, tapi Ousmane Dembélé yang baru pulih dari cedera langsung membalas 3 menit kemudian. Vitinha menutup pesta gol PSG lewat tembakan jarak jauh di menit akhir. Laga berakhir 2-7 untuk kemenangan PSG. Dengan kemenangan ini, PSG kokoh di puncak klasemen dengan 9 poin, sedangkan Bayer Leverkusen berada di posisi ke-27 dengan 2 poin. Ousmane Dembélé menorehkan pencapaian spesial bersama Paris Saint-Germain dengan mencatat 100 penampilan di semua kompetisi. Dalam periode tersebut, winger asal Prancis itu membukukan total 72 kontribusi gol, terdiri dari 44 gol dan 28 assist. Statistik ini disampaikan melalui akun resmi PSG di platform X, menegaskan peran penting Dembélé dalam lini serang tim asuhan Luis Enrique. Sejak bergabung dari Barcelona, pemain berusia 28 tahun itu terus menunjukkan konsistensi dan menjadi motor serangan utama Les Parisiens. Arsenal versus Atletico Madrid dalam lanjutan Liga Champions berlangsung di Emirates Stadium. Arsenal unggul lewat gol Gabriel Magalhaes di menit ke-57. 3 menit kemudian, Gabriel Martinelli menggandakan keunggulan Arsenal menjadi 2-0 lewat assist Lewis Kelly. Victor Gyökeres kemudian mencetak gol ketiga di menit ke-67 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti Atletico. Gyökeres membuat brace pada menit ke-70 menyambut umpan dari Gabriel sekaligus menutup skor menjadi 4-0. Dengan kemenangan ini, Arsenal berada di posisi 3 klasemen dengan 9 poin, sedangkan Atletico Madrid berada di posisi ke-18 dengan 3 poin. Arsenal mencatat rekor baru di Liga Champions setelah menundukkan Atletico Madrid 4-0 di Emirates Stadium. Menurut data Squawka, The Gunners menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Champions yang meraih 7 kemenangan beruntun melawan klub asal Spanyol. Korban mereka termasuk Real Madrid 2 kali, Sevilla 2 kali, Girona, Athletic Club, dan kini Atletico. Hebatnya lagi, di bawah Mikel Arteta, Arsenal belum pernah kalah atau kebobolan dalam 9 laga fase grup Liga Champions di Emirates, mencetak 26 gol tanpa balas. Villarreal versus Manchester City berlangsung di Estadio de la Ceramica. Manchester City langsung unggul di menit ke-17 lewat Erling Haaland. Manchester City menambah keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-40. Bernardo Silva berhasil membobol gawang Villarreal lewat sundulan. Meski aktif menyerang, Villarreal gagal mencetak gol sampai peluit akhir berbunyi. Dengan hasil ini, Manchester City berada di posisi kelima dengan 7 poin, sedangkan Villarreal berada di posisi ke-29 dengan 1 poin. Erling Haaland kembali menorehkan catatan luar biasa dengan menyamai rekor Cristiano Ronaldo yang pernah mencetak gol dalam 12 pertandingan beruntun untuk klub ataupun negara. Menurut data dari Statement Dev, penyerang Manchester City itu sudah mengoleksi 24 gol dan 3 assist hanya dalam 14 laga musim ini. Rangkaian golnya terjadi melawan lawan-lawan seperti Moldova, Arsenal, Napoli, hingga Villarreal. Performa konsisten Haaland membuatnya kini sejajar dengan salah satu rekor terbaik dalam karir Cristiano. Barcelona menjamu Olympiakos di Estadio Luis Olympic Companys pada matchday ketiga Liga Champions. Di menit ke-7, Barcelona membuka keunggulan lewat Fermin Lopez. Fermin kembali mencetak gol pada menit ke-38, memanfaatkan umpan Drew Fernandes, skor 2-0. Masuk babak kedua, Olympiakos sempat mencetak gol lewat penalti Ayoub El Ghabi pada menit ke-50. Barcelona membalas dengan 3 gol berikutnya. Lamine Yamal dari penalti di menit ke-68, Marcus Rashford di menit ke-74, dan Fermin Lopez menyelesaikan hat-trick menit ke-76. 3 menit kemudian, Rashford menutup pesta gol Barcelona pada menit ke-79, menjadikan skor akhir 6-1. Dengan hasil ini, Barcelona berada di posisi ke-9 dengan 6 poin, sedangkan Olympiakos tertahan di posisi ke-32 dengan 1 poin. Barcelona menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 6 gol dalam satu laga Eropa untuk pertama kalinya sejak kemenangan leg kedua 6-1 atas Paris Saint-Germain pada Maret 2017. Data dari Opta Hose mencatat kemenangan terbaru ini menjadi penegasan kebijakan lini serang Blaugrana di bawah arahan Hansi Flick.
Sementara itu, menurut Squawka, Barcelona kini telah mencetak gol dalam 23 laga beruntun di Liga Champions, total 59 gol, menjadikan rekor ini yang terpanjang kedua dalam sejarah klub setelah era Pep Guardiola antara 2009 hingga 2012. Fermin Lopez menorehkan sejarah baru bersama Barcelona di Liga Champions 2025-2026. Gelandang berusia 22 tahun itu menjadi pemain Spanyol pertama yang mencetak hat-trick untuk Barcelona di ajang tersebut, seperti diungkapkan Opta Jose. Catatan itu juga menjadikannya pemain Spanyol pertama yang mencetak 3 gol di Liga Champions sejak Lucas Perez melakukannya untuk Arsenal melawan Basel pada Desember 2016. Menurut data Squawka, performa impresif Fermin semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu talenta muda paling bersinar musim ini. Lamine Yamal kembali menorehkan sejarah bersama Barcelona di Liga Champions. Pemain berusia 18 tahun 100 hari itu menjadi pesepak bola termuda yang mencapai 25 penampilan di ajang bergengsi Eropa tersebut. Menurut data dari Squawka, catatan Yamal melampaui nama-nama seperti Warren Zaïre-Emery dan Cesc Fabregas. Tak hanya itu, seperti dilaporkan Opta Jose, Yamal juga menjadi pemain kedua termuda yang sukses mencetak gol lewat penalti di Liga Champions, hanya kalah 10 hari dari rekor lama milik Bojan Krkic pada 2008. Marcus Rashford menjawab semua keraguan setelah tampil tajam bersama Barcelona musim ini. Dilansir dari Squawka, pemain berusia 27 tahun itu telah mencetak 5 gol dan membuat 5 assist dalam 12 laga di semua kompetisi di Liga Champions. Rashford bahkan selalu berkontribusi gol atau assist dalam 3 pertandingan dengan rata-rata 1 kontribusi setiap 49 menit. Menariknya, catatan produktivitas Rashford sejauh ini melampaui total gol dan assist seluruh penyerang Manchester United musim ini. Son Heung-min berpeluang kembali ke Eropa lewat klausul khusus dalam kontraknya bersama Los Angeles FC. Menurut laporan The Sun, mantan kapten Tottenham itu memiliki opsi serupa dengan yang pernah dimiliki David Beckham di LA Galaxy yang memungkinkannya bermain di Eropa saat jeda kompetisi MLS. Son disebut ingin menjaga kebugaran menjelang Piala Dunia 2026 yang diyakini akan menjadi turnamen terakhirnya bersama Korea Selatan. Kontraknya di LAFC berlaku hingga 2027, namun klub-klub Eropa dikabarkan siap menampungnya untuk masa pinjaman jangka pendek. Vincent Kompany resmi memperpanjang masa baktinya bersama Bayern Munchen hingga Juni 2029. Pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui situs resmi klub pada Selasa. Sebelumnya, kontrak pelatih asal Belgia itu berlaku sampai 2027. Kompany yang bergabung dari Burnley pada awal musim 2024-2025 langsung mempersembahkan gelar Bundesliga di musim debutnya dan memenangkan Piala Super Jerman di awal musim ini. Dengan perpanjangan ini, Bayern menegaskan kepercayaan penuh terhadap proyek jangka panjang sang pelatih berusia 39 tahun. La Liga resmi membatalkan rencana pertandingan Villarreal melawan Barcelona yang sedianya digelar di Miami. Keputusan itu diambil setelah mendapat tekanan besar dari Asosiasi Pemain Spanyol dan sejumlah fans yang menolak laga domestik dimainkan di luar negeri. Dalam pernyataan resminya di situs La Liga, pembatalan dilakukan oleh promotor karena situasi tidak menentu di Spanyol dalam beberapa pekan terakhir. Meski gagal terlaksana, La Liga menegaskan akan terus mencari cara untuk memperluas jangkauan global sepak bola Spanyol di masa depan. Real Madrid dipastikan tidak bisa menurunkan David Alaba dalam laga El Clasico akhir pekan ini melawan Barcelona. Seperti dilaporkan The Athletic, bek berusia 33 tahun itu mengalami cedera otot betis kanan saat kemenangan Madrid atas Getafe. Alaba ditarik keluar di babak pertama sebagai langkah pencegahan. Hasil pemeriksaan pada Selasa menunjukkan adanya ketegangan otot yang cukup signifikan, membuatnya harus menepis setidaknya selama sepekan. Pelatih Xabi Alonso mengungkapkan bahwa Alaba sempat merasakan betisnya kaku setelah laga tersebut. Penyerang muda Real Madrid Endrick dikabarkan akan dipinjamkan pada bursa transfer Januari 2026. Menurut laporan Fabrizio Romano melalui akun X resminya, pembicaraan mengenai kemungkinan peminjaman sudah berlangsung. Endrick disebut tidak puas dengan menit bermain yang ia dapat sejauh ini, terutama karena ingin memperkuat posisinya di skuad Brasil menjelang Piala Dunia 2026. Real Madrid pun dikabarkan terbuka untuk melepasnya sementara agar sang pemain mendapatkan pengalaman dan waktu bermain lebih banyak di level tertinggi. Performa dan sikap Vinicius Junior tampak jauh lebih matang sejak Real Madrid ditangani Xabi Alonso. Data dari Opta mencatat, winger asal Brasil itu baru menerima 1 kartu kuning dalam 11 pertandingan musim ini. Angka yang kontras dengan musim lalu ketika ia mengoleksi 16 kartu kuning dan 1 kartu merah. Menurut Marca, Alonso berhasil membuat Vinicius lebih fokus pada permainan ketimbang berdebat dengan wasit atau lawan. Tampaknya positif, selain lebih disiplin, ia juga mencatat 5 gol dan 4 assist.
Aston Villa dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Matty Cash untuk memperpanjang kontraknya hingga 2029 dengan opsi tambahan 1 tahun. Laporan dari The Athletic menyebutkan pengumuman resmi akan dilakukan akhir pekan ini setelah proses administrasi selesai. Bek kanan berusia 28 tahun itu menjadi andalan lini belakang sejak bergabung pada 2020 dan kini siap memperpanjang masa baktinya di Villa Park. Selain Cash, Kapten John McGinn juga dikabarkan tengah menuntaskan negosiasi kontrak baru sebagai bagian dari rencana jangka panjang klub. Manchester United belum memutuskan apakah akan menawarkan kontrak baru kepada Harry Maguire. Menurut laporan The Daily Mail, bek 32 tahun itu memasuki 8 bulan terakhir dari kontraknya dan bisa mulai bernegosiasi dengan klub luar Inggris pada Januari mendatang. United masih menjalin komunikasi dengan perwakilan Maguire, tapi belum ada pembicaraan resmi. Keputusan klub disebut akan bergantung pada durasi dan struktur kontrak baru, termasuk kemungkinan pemotongan gaji. Joshua Zirkzee dilaporkan ingin segera meninggalkan Manchester United setelah kehilangan tempat di skuad Ruben Amorim. Menurut laporan Talksport, penyerang asal Belanda itu baru tampil 3 kali sebagai pemain pengganti di Premier League musim ini. Sejumlah klub mulai memantau situasinya, termasuk AS Roma yang disebut tertarik meminjamnya pada Januari mendatang. Namun, West Ham United juga dikabarkan siap ikut bersaing demi memperkuat lini depan untuk pelatih baru, Nuno Espirito Santo. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.